Tuhan, mana buktinya? Aku udah nunggu loh Tuhan, kok belum juga dijawab. Tuhan, Engkau berjanji ini dan itu dalam hidupku, tapi kok satu pun belum ada yang titik terang. Apa sungguh Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Nah, itu dia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Yang di Pulau Jawa, yang di luar Pulau Jawa. Saya mau menyapa dulu para penonton dari Pulau Flores. Coba tunjukkan diri Anda di kolom komen. Semoga Anda semua sungguh-sungguh menerima kasih dan karunia Tuhan hari ini. Tuhan, berilah pertolongan buat anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini banyak yang sedang terlilit hutang piutang. Biarlah dalam keadaan terpuruk seperti ini kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan sendirilah yang menopang dan menuntun kita, mengangkat kita ke atas. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, gimana libur kemarin? Panjang ya. Mudah-mudahan Anda semua masih sempat membaca firman Tuhan. Libur boleh, tapi firman Tuhan jangan sekali-kali ditinggalkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini, izinkan saya mengangkat satu tokoh dalam kitab suci Perjanjian Lama. Satu tokoh, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia bisa menyelamatkan umatnya. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya secara luar biasa berkat pertolongan Tuhan. Nama tokoh ini adalah Gideon. Wah Romo, pasti Gideon itu gagah perkasa ya Romo. Pasti Gideon itu hebat ya Romo. Pasti Gideon itu imannya kuat banget Romo. Pasti Gideon itu betul-betul Romo. Dia percaya sama kemampuan Tuhan, sama kemahakuasaan Tuhan. Sampai-sampai semua doa-doanya, sampai-sampai semua harapannya, perjuangannya ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena tokoh yang mau saya angkat ini, yang bernama Gideon ini, juga mirip-mirip dengan kita. Awalnya dia juga ragu kok. Awalnya dia juga sangsi. Bukan cuma menyaksikan Tuhan Allah. Dia nggak kenal Tuhan Allah yang sedang membantu dia. Yang kedua, dia nggak yakin sama kekuatan bangsanya. Yang ketiga, dia juga nggak yakin sama dirinya sendiri. Waduh Romo, parah kalau orang udah nggak yakin dengan semua hal itu kan. Apa yang bisa diandalkan, apa yang bisa diharapkan. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda sedang tidak yakin dengan diri Anda tidak yakin dengan tim Anda tidak yakin dengan orang-orang di sekitar Anda. Aduh Romo, saya aja banyak kekurangan, saya aja masih banyak salahnya, saya juga masih ya Romo, masih belajar nggak mampu Romo, dikasih tugas seberat ini. Apalagi ngelihat orang-orang di sekitar saya Romo. Aduh Romo, lebih minus dari saya Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, udah sama diri sendiri nggak yakin, sama orang-orang di sekitarnya nggak yakin. Semua itu lama-lama membawa kita untuk tidak yakin pada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan, mana buktinya? Aku udah nunggu loh Tuhan, kok belum juga dijawab. Tuhan, Engkau berjanji ini dan itu dalam hidupku, tapi kok satu pun belum ada yang titik terang. Apa sungguh Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Nah itu dia. Saudara-saudara, apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Bukan pernah lagi Romo, sekarang ini saja Romo, saya sedang mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Kisah Gideon ini salah satu hakim yang besar dalam kitab Hakim-Hakim. Setelah Anda lihat kitab Hakim-Hakim bab 6, Anda akan berjumpa dengan kisah yang luar biasa dari Gideon. Sebelumnya, saudara-saudara, orang Israel yang setelah zaman Yosua, saya sudah bahas itu di Bible Learning sebelumnya, Yosua wafat, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Allah mereka menyembah Baal-Baal, sehingga mereka lemah, hancur, dikuasai oleh bangsa lain, bukan? Nah, satu persatu bangsa-bangsa lain itu menghancurkan orang-orang Israel ini.
bangsa-bangsa di sekitar Kanaan yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel di tanah terjanji ini. Lalu Allah polanya adalah membangkitkan seseorang yang menjadi penyelamat buat bangsa ini. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hakim, misalnya ada Otniel. Habis zaman Otniel, orang Israel bertobat, lalu Otnielnya mati, orang Israel jahat lagi. Begitu terus saja. Setelah itu ada Ehud. Kemudian setelah Ehud, waktu itu Ehud mengalahkan Eglon, seorang raja yang gemuk. Nah, kemudian ada Samgar. Lalu juga ada Barak dan Deborah. Deborah itu hakim perempuan, saudara-saudara. Barak itu jenderalnya. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, setelah kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan mengutus hakim-hakim ini, orang Israel tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Sampai pada akhirnya, kalau Anda membaca Hakim-Hakim bab 6, silakan buka kitab suci Anda. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Mendengar kata nama Midian, Anda mengingat siapa coba? Musa. Musa pernah kabur ke daerah Midian. Dan di situ dia menikah dengan seorang perempuan Midian, bukan? Nah, ini ternyata dalam generasi berikutnya orang-orang Midian justru jahat kepada orang-orang Israel. Selama 7 tahun orang Israel betul-betul dijarah, dirampok, ditelucuti habis-habisan. Harta bendanya, panenannya, ternaknya, semuanya habis. Saudara-saudara, apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Iya ya Romo, ternyata kitab suci itu diri saya banget ya Romo. Saya baru aja Romo ditipu habis-habisan. Semua yang saya punya Romo diambil Romo oleh saudara saya sendiri Romo. Semua yang sudah saya tabung-tabung, yang sudah saya kumpulin Romo, yang sudah saya hasilkan dengan jerih payah saya Romo, lenyap begitu saja. Persis seperti orang-orang Israel pada zaman Gideon ini. Dikatakan setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apa-apa di Israel, juga domba, lembu, keledai pun tidak. Itu habis. Udah selesai menabur, itu kan kerja keras, menggarap tanah, cari benih, menaburkan benih, dipelihara, dirawat. Setelah panen, habis dijarah. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Hasil jerih payah saya Romo, warisan orang tua saya Romo, tabungan saya satu-satunya Romo, itu keringat saya Romo, hidup saya Romo, belas hilangnya cepet banget. Ngumpulinya berpuluh-puluh tahun, hilangnya dalam sekejap. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, ini dia. Ini dia. Sebab orang-orang itu maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Bayangin itu. Orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur datang menghancurkan sungguh-sungguh, tiris, nggak disisain apa-apa. Apakah mereka peduli? Oh, ntar orang Israelnya nggak bisa makan loh, kasihan, sisain dikit. Tidak ada yang peduli. Apakah Anda pernah mengalami Anda terpuruk, Anda jatuh, Anda hancur, Anda sakit, Anda bangkrut, dan nggak ada orang yang peduli dengan diri Anda? Nggak ada yang punya hati, nggak ada yang nengokin, nggak ada yang nanyain. Orang-orangnya, unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang negeri untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Waduh Romo, silakan tuh digaris bawain tuh. Orang Israel keadaannya waktu itu sangat melarat. Karena semua hartanya dirampok habis-habisan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, seperti biasa, kalau udah kena batunya, kalau udah kena jatuhnya, udah kena bangkrutnya, baru ingat Tuhan, baru seru-seru sama Tuhan.
Sebetulnya kitab Hakim-Hakim itu sedang menelanjangi kita supaya kita kapok, supaya kita belajar dari kesalahan kita. Jangan sampai kejatuhan, keterpurukan datang berkali-kali karena kita selalu memainkan drama skenario yang sama. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Kalau udah miskin, tobat. Kalau udah kaya, kumat. Begitu terus saja hidup manusia. Seperti dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, ketika orang Israel bersuruh kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan nabinya. Tuhan menunjukkan pertolongannya. Akan bangkit seseorang yang akan menjadi pembebas orang Israel ini. Namanya Gideon. Disebut juga Yerubbaal. Romo, Yerubbaal itu artinya apa, Romo? Bahwa Baal akan bertanding. Baal akan bergulat. Inilah musuhnya dewa-dewa Baal. Dan betul, itulah yang terjadi. Waktu itu kita di kitab Hakim-Hakim bab 6, kita akan melihat panggilan Gideon. Sama seperti kita, sama seperti saya. Ketika dipanggil, diberi tugas, diutus oleh Tuhan, kita merasa tidak layak. Kita merasa tidak pantas untuk mendapat tugas itu. Dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Tapi sebelumnya, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum Tuhan memberikan tugas ini kepada Gideon, apa yang dikatakan Gideon itu mulai dari ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya dengan demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi apa coba jawab Gideon? Di mata Tuhan, Gideon itu paket komplit, pahlawan yang gagah berani, mampu karena kuasa Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel. Itu Tuhan aja percaya sama kita. Tapi coba lihat, jawab Gideon kepadanya. Ini kan malaikat, ini kan Gideon awalnya nggak kenal ya, nggak tahu itu malaikat. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah itu dia, sama seperti kita. Tuhan katanya engkau mau menyertai, kok kayak aku berjuang seorang diri. Tuhan katanya engkau akan menopang, kok jalanku jadi berat banget. Tuhan katanya engkau membantu aku memikul salib ini, kok masih belum ringan-ringan juga. Tuhan buktikan dong, mana janjimu, mana kemahakuasaanmu, mana keajaibanmu yang selama ini aku dengar. Jangan-jangan itu semua tipuan doang, jangan-jangan itu semua karangan-karangan doang dari nenek moyang kami. Persis seperti yang seringkali menggoda pikiran kita saat kita putus asa, saat kita lagi hancur dan terpuruk dan belum kelihatan satupun pertolongan Tuhan. Ah Tuhan, katanya membantu, katanya mendampingi, katanya menyertai. Mana buktinya sekarang kami sangat melarat karena orang-orang Midian. Romo, iya ya Romo, kok kitab suci jadi bagus banget kalau dibaca begini ya Romo. Saya kan dari tadi cuma bacain doang, saya belum menafsirkan ini. Yang saya tafsirkan itu pun cuma menerjemahkan Yerubbaal, lawannya Baal. Maka saudara-saudara baca kitab suci, pelan-pelan pahami. Kita akan melihat diri kita di dalam kisah-kisah itu. Nah, maka Tuhan, meskipun Gideon ragu dengan dirinya, ragu dengan kemahakuasaan Tuhan, ragu dengan bangsanya, Tuhan tetap loh konsisten. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus kamu? Nah, tetapi ini kayak Musa nih, mirip Musa ketika mau diutus sama Tuhan. Banyakan alasan, banyakan gak pedenya, banyakan ragunya. Sama Gideon juga. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat. Dia nggak percaya diri karena merasa kecil, karena merasa nggak berdaya, karena merasa nggak punya kemampuan. Padahal Tuhan selalu berkata,
pahlawan yang gagah berani. Aku mengutus engkau. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tetapi Gideonnya sendiri, dia harus keluar dari cangkangnya ini. Berat itu. Dia merasa paling muda dari suku yang paling kecil. Dia merasa nggak punya pengalaman apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga pernah seperti ini. Tuhan utus dia aja, dia lebih hebat. Tuhan dia aja, dia lebih hebat. Tapi ketika orang lain diberkati, kitanya merasa gondok sendiri, bukan? Lalu Tuhan berfirman, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sama seperti Musa diutus oleh Allah. Nah, maka jawabnya kepada malaikat tadi, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah tanda kepadaku bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Keraguankah? Karena kan yang tampil di hadapan Gideon adalah malaikat Tuhan yang tidak dikenalinya. Dia pikir orang biasa. Maka ketika orang yang dihadapannya berjanji, aku akan menyertai, aku akan menolong engkau memukul para musuhmu, Gideon gak percaya. Tunggu di sini ya, sampai aku mempersembahkan persembahanku, katanya. Kemudian firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Lalu cepat-cepatlah tuh Gideon masuk ke dalam, mengambil seekor anak kambing, roti yang tidak beragi, dari seeva tepung, ditaruhnya daging itu di dalam bakul, dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya kepada Allah di bawah pohon tarbantin yang lalu disuguhkannya. Persis ini. Manusia minta bukti, tunjukkan Tuhan tandamu padaku, supaya aku percaya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, curahkanlah kuahnya. Maka Gideon membuat itu semua, lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Baru Gideon sadar, waduh, ternyata yang ngomong sama aku itu Tuhan sendiri. Ternyata yang memberi tugas itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Waduh, maka dia ketakutan. Celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan bertatapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang bukannya kita nggak mampu, tapi kita sendiri nggak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Bukan orang-orang di sekitar kita yang payah, nggak bisa kerja, tapi memang nggak ada rasa percaya sama mereka, sama kemampuan-kemampuan mereka. Dan juga bukan sebetulnya Allah itu kurang ini, kurang itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Cuman kita memang seringkali kurang percaya dengan kemahakuasaannya, dengan segala-gala yang telah Tuhan tunjukkan pada kita. Tuhannya di depan mata, kok bisa-bisanya nggak kenal, nggak tahu, nggak sensitif, curiga sedikit pun. Itulah manusia, gelap melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan. Sekalinya ada, hadir, nggak dilihat. Sekalinya dilihat, didengar, tapi ragu-ragu. Saudara-saudara, patahkan semua keraguan-raguan kita terhadap diri kita, kemampuan kita, orang lain di sekitar kita, keluarga kita, termasuk itu, dan juga Tuhan yang kita sembah. Karena rasa percaya kita betul-betul melipat gandakan semua peluang-peluang, semua pintu-pintu yang terbuka, semua kemampuan dalam diri kita. I believe. Aku percaya bahwa aku bisa. Aku mampu kok. Aku tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitarku. Aku tidak sendirian juga. Ada Tuhan menyertai langkahku. Saudara-saudara, percayalah pada penyertaan Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengangkat dan menolong kehidupan kita. Nah, nanti saudara-saudara, kalau Anda
betul-betul membaca kisah Gideon ini sampai selesai, bab 6, bab 7, bab 8, itu bagaimana Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, meruntuhkan mesbah-mesbah Baal. Semua dibersihkan, semua mesbah-mesbah Baal yang didirikan oleh orang Israel, membuat orang Israel bergeser imannya kepada Baal, diruntuhkan oleh Gideon. Setelah itu, musuh-musuh mereka, orang Midian, orang Amalek, dikalahkannya satu persatu. Saudara-saudara, apakah Anda tahu, Anda pernah mendengar hari Tuhan, the day of the Lord, hari di mana Tuhan campur tangan, intervensi dalam hidup manusia. Ketika Israel berhadapan dengan Midian dan orang Amalek, itu bukan apple to apple. Orang Midian jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak, jauh lebih mampu, jauh lebih sakti. Tetapi karena kalau Tuhan sudah campur tangan, maka hari Tuhan itu merujuk pada hari kekalahan orang Midian. Lawannya nggak sebanding, tapi Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Sehingga orang Midian dapat dikalahkan dengan sangat mudah, meskipun jumlah orang Israel sangatlah kecil. Jadi bukan perkara kecil atau besar, sedikit atau banyaknya, tapi rasa percaya kita pada kemampuan kita sendiri, pada kemampuan orang-orang di sekitar kita, dan juga kepada Allah. Anda bisa lihat itu bagaimana prosesnya Gideon mengalahkan orang-orang Midian dengan menghitung-hitung jumlah mereka. Gideon lagi-lagi minta tanda. Anda pasti ingat itu bagaimana tandanya kulit kambing dan embun, itu sebuah tanda yang diberikan oleh Tuhan buat Gideon supaya Gideon lebih percaya lagi, lebih yakin lagi apa yang sedang dihadapinya sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, perintah Tuhan dan utusan dari Tuhan. Kemudian ketika orang Israel mau berjuang lagi, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Maka waktu itu ada kisah, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Berfirmanlah Tuhan, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Juga orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lagi-lagi sebuah tanda dari Tuhan supaya orang Israel tidak sombong, bisa mengalahkan orang Midian karena jumlah mereka yang besar. Tuhan nggak mau. Tuhan betul-betul sediakan bagiku sedikit orang saja. Aku akan menunjukkan kemahakuasaanku di hadapan para lawanmu. Dikatakan orang-orang Midian dikalahkan, semuanya hancur. Sehingga orang Israel bisa tenang di masa Gideon. Tapi sayangnya ketika Gideon wafat, saudara-saudara, orang Israel lagi-lagi seperti kita, kumat lagi. Jangan kumat-kumatan dosanya, jangan kumat-kumatan jahatnya ya, jangan kumat-kumatan dendamnya, jangan kumat-kumatan brengseknya. Yuk sekali bertobat, pegang itu sampai akhir hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.